warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari rangkaian Champion Chess Tour 2024 dengan seri pertamanya Chess Apple Master di event utama yang sudah memasuki babak semifinal baik di divisi 1 ataupun divisi 2. Untuk divisi 3 tak perlu kita ulas. Jika kalian ingin melihatnya, langsung saja ke chess.com. Kalian bisa pilih untuk melihat game-game yang ada di divisi 1, 2, 3. Dan divisi 1 kawan sudah masuk semifinal. Ada Denis Lazovic yang berhasil mengalahkan Jose Martinez Alcantara. Begitu juga dengan Magnus Carlsen ini kawan, berhasil mengalahkan Vladimir Fedorov dengan kemenangan pada game Armageddon. Sedangkan Denis Lazovic menang 2 game, 1 game remis. Denis Lazovic bertemu dengan Magnus Carlsen di final. Tapi para pemain yang kalah, Jose Martinez ataupun Vladimir Fedorov ini turun ke bracket bawah kawan, dan ditunggu oleh Yanni Punyacci dan juga ada Alireza Firoza. Setelah sebelumnya Yanni Punyacci ini juga berhasil mengalahkan Maxime Lagravière, Alireza mengalahkan Wesley So kawan. Nah, yang kalah di bracket bawah sudah tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Sedangkan untuk divisi 2 kawan juga memasuki babak semifinal, di mana ada Hikaru Nakamura yang gagal di bracket atas kawan. Dia harus turun di sini. Nanti akan bertemu dengan Rauf Mamedov, dan hasil-hasilnya di papan atas atau bracket atas seperti ini. Ada Vincent Kemmer bertemu dengan Benjamin Bug, dan Vladislav Artemiev akan bertemu dengan Levon Aronian kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas tentu permainan King Magnus kawan melawan Fedorov yang akan kita ulas. Nah, dalam permainan Armageddon untuk memilih warna buah harus ada lelang waktu kawan. Siapa yang berani menawarkan waktu yang lebih sedikit, dia berhak untuk memilih warna buah. Magnus Carlsen menawarkan 6 menit 38 detik. Cukup berani kawan. Fedorov hanya menawarkan atau berani 8 menit 30 detik. Magnus berhak memilih warna buah. Dia memilih warna buah hitam. Nah, di sini Fedorov mengawali dengan pion D4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, pion D5, Queen's Gambit Decline. Fedorov memilih langkah pertukaran kawan, variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5. Ini mungkin sedikit mengejutkan Magnus Carlsen kawan, tapi ya apapun masih bisa terjadi. Tapi Magnus Carlsen ini hanya butuh hasil remis kawan, dimana dengan variasi pertukaran di awal pembukaan menciptakan permainan penyederhanaan lebih cepat. Dengan penyederhanaan di atas papan kawan, tentu saja tidak ada permainan yang kompleks lagi. Tapi masih bisa juga kompleks tergantung nanti langkah-langkah dipilih oleh para pemain kawan. Nah, di sini pilihan utamanya adalah gajah keluar ke petak G5 ataupun mungkin ke petak F4 saja, atau kuda ini bergerak berkembang ke petak F3, langsung gajah G5 sebelum pion E3. Ada gajah E7, jelas blokade pin dan juga segera rokade di langkah berikutnya. Nah, pion E3. Rokade atau pion C6 merupakan dua pilihan yang paling banyak diambil kawan. Pengembangan kuda B ke D7 salah satu opsi juga. Magnus bermain dengan pion H6. Gajah biasanya tetap dipertahankan mundur kawan pada diagonal H4 D8, tapi memilih ke petak F4. Rokade, pion C6 masih dua pilihan favorit di posisi ini kawan. Carlsen memilih gajah terang keluar ke petak F5 terlebih dahulu. Nah, biasanya ditantang dengan gajah D3 atau menteri keluar ke petak B3. Fedorov memilih menterinya keluar ke petak B3. Ada satu game di posisi ini kawan, yaitu hitam membalas dengan langkah pion B6 dan hitam kalah kawan. Carlsen memilih dengan kuda C6, korbankan pion yang di sini. Apa idenya? Tapi pengorbanan ini ditolak oleh Fedorov. Fedorov memilih dengan langkah kuda F3. Apa idenya? Jika pion ini diambil, kuda akan siap melakukan counter attack juga pada petak C2 ini untuk garbuan pada benteng. Nah, Stockfish di sini menilai untuk melakukan pergerakan benteng C1 kawan, ataupun gajah ini dikeluarkan terlebih dahulu untuk tempo skak di sini. Nah, mungkin raja hanya bergeser saja, benteng C1 bisa dilanjutkan. Nah, kalau ada skak di sini, tentu kalian bisa geser raja, tak perlu untuk mengorbankan benteng dan seterusnya. Tapi Stockfish tidak menyarankan dengan kuda kawan langsung melakukan skak tadi. Bisa manuver kuda ini ke petak E8 ataupun dengan pion A6 terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah ide Magnus untuk korban pion di lajur B. Ditolak dengan kuda F3, kuda A5,
menteri mundur ke D1, baru sekarang pion C6, kurang kuat kalau kalian ingin kejar kuda karena ada gajah yang mengawasi. Di sini berlanjut dengan langkah kuda ke E5, sentralisasi, dan juga buka akses bagi menteri untuk mengawasi petak terang ini kawan. Apakah dukungan bagi pion-pionnya nanti ke depan? Rokade pendek dipilih oleh Magnus. Dan Fedosev memilih tidak rokade kawan. Menyiapkan gajah berkembang? Tidak. Langsung serang dengan pion G4. Gajah mundur ke H7. Giliran pion H4. Kuda E4 sentralisasi juga untuk menekan kuda yang di sini atau menantang pertukaran. Pion G5 langkah cantik dari Fedosev, balasan Carlsen dengan gajah B4, pressure kuda C3. Nah di sini bisa melanjutkan dengan pion G pukul pion H6 kawan. Tapi benteng C1 terlebih dahulu, balasan dari Fedosev. Pion F6 langkah cantik untuk usir kuda atau memaksa pertukaran dengan pion F. Pion G pukul pion F6, benteng ambil balik pion F6. Nah, Disney Stockfish menyarankan gajah D3. Memilih menteri keluar langsung kawan. Mungkin nanti diikuti benteng kah ke sini, ancamannya langsung direct petak G7. Nah, menteri ke petak E7 dari Magnus kawan. Berkoneksi dengan gajah, pertahankan baris ketujuhnya, dan di sini Fedosev baru gajah D3. Gajah F5 serang menteri. Menteri mundur ke E2, diikuti dengan pertukaran kuda pukul kuda C3, ambil balik oleh pion B. Pertukaran gajah terang tempo serang menteri terlebih dahulu, ambil balik oleh menteri. Nah, berlanjut dengan gajah D6, balas Magnus. Sementara posisi Magnus ini ya sedikit lumayan ada keunggulan kawan. Walaupun ini juga cukup rentan di lajur G, benteng, menteri, dan kuda pun ini posisinya cukup cantik. Tapi sementara engine menilai bahwa Carlsen sedikit lebih baik. Tadi ada langkah-langkah yang sedikit kurang presisi, tapi tidak terlalu berdampak signifikan. Jadi tadi admin tidak tunjukkan langkah-langkahnya menurut Stockfish kawan. Baru kalau ada tanda kuning, tanda merah, nah nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah alternatifnya. Di sini gajah G5 dikorbankan kawan, yang terkuat gajah mundur ke petak G3 atau raja bergeser ke petak F1, pilihan dari Stockfish. Tapi yang terkuat dengan gajah G3. Tapi memilih untuk korban gajah untuk pin benteng, pin menteri kawan. Berharap diterima, memang pilihan terbaik versi Stockfish, diterima saja. Setelah ambil balik oleh pion, terbuka di sini kawan. Nah, baru kalian sikat kuda di petak E5. Mungkin ada skak di sini. Nah, raja bisa maju bergerak kawan. Walaupun kalian kehilangan benteng, ambil balik. Tadi tujuan gajah untuk sikat kuda agar tidak ada yang menjaga petak F7 ini kawan. Hitam baik-baik saja. Tapi Carlsen memilih sikat kuda E5, ambil balik oleh pion D, tetap posisi benteng terancam kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan ambil pion yang di sini. Kalian memang kalah kualitas perwira kawan, tapi di sini Carlsen memilih untuk counter kawan dengan menteri A3, serang benteng yang di sini. Nah, juga tidak bisa dimanfaatkan oleh Fedosev, dia memilih langkah normal kawan, benteng C2, menghindari serangan menteri. Yang terkuat dengan gajah ambil benteng F6. Kalau benteng ini jatuh kawan, ya simple, raja bergerak saja naik ke E2. Dan posisi menteri kena tempo serangan. Kalau langsung ambil kawan, ada menteri ke sini. Nah, kalian mau ngapain? Berapa langkah berikutnya bisa skakmat kawan, tak terhindarkan. Kalau ke sini ya sama saja skakmat satu langkah berikutnya kawan di sini. Dan kalian sudah tidak bisa backup lagi saat menteri ini bergerak ke petak G6. Kalian mau ngapain kawan? Sudah tidak ada cara lagi. Kalau bergerak ke sini sudah terlambat, skakmat. Kalau di sini tadi saat ada ancaman dari benteng, kalian melakukan skak sekali lagi, raja ini akan bergerak ke petak F3. Sudah tidak ada lagi cara menghentikan menteri yang siap keluar. Kalau pion ambil gajah sekarang, ya ada benteng G1 skak. Nah, kalian mau bergerak kemana? Ke petak F8 kah? Bisa disusul menteri ke petak H7. Tetap dua langkah berikutnya bisa skakmat kawan. Oke, mungkin kalian punya cara yang lain di posisi ini, silahkan kalian otak-atik sendiri. Di sini memilih dengan benteng C2. Nah, bisa dimanfaatkan benteng turun ke F7, tapi Carlsen lebih memilih geser ke petak E6. Gajah F6 atau menteri ke petak F5 yang terkuat kawan. Dia memilih untuk korban gajah lagi kawan untuk membuka lajur G.
Benteng F8 di sini pilihan terbaik benteng G1, kemudian benteng ambil gajah E6, korban kualitas Magnus kawan, dan diambil balik oleh benteng pion F6. Nah, di sini benteng naik ke petak G6 untuk coba simplifikasi untuk menantang pertukaran perwira benteng kawan, tapi memilih dengan langkah menteri ke D4 serang benteng. Carlsen mundur backup bentengnya, benteng E2 sekarang. Kuda C4 lanjut Magnus. Di sini benteng diangkat naik ke G3, diikuti dengan benteng D6, siap menempati outpost peta E4 kawan, hentikan laju pion dan mendapatkan posisi yang cantik nanti ke depan. Di sini ada benteng G4. Pion B5 terlebih dahulu untuk build up pion-pion di sisi menteri kawan sebelum nanti kuda memasuki petak pusat. Benteng F4 menentang pertukaran, ditolak benteng G6. Pion F3 kontrol peta E4 ini agar kuda tidak macam-macam, tapi kuda masih punya tempat di peta J4. Raja bergerak ke F2 di sini, kemudian menteri E6 lanjut Magnus mencoba menyusup nanti mungkin ke peta H3. Di sini ada benteng G4 blokade juga menantang pertukaran, benteng F6. Benteng G3 kawan mundur dan tetap mengawasi lajur G. Di sini mengawasi peta H3 dari ancaman menteri hitam. Di sini kuda D6 lanjut Magnus, persiapan garbuan. Di sini benteng naik ke peta G4 kawan, blunder dan bisa dimanfaatkan Magnus Carlsen. Sekarang kontrol waktunya 1 menit 29 detik untuk Magnus di langkah ke-37, sedangkan Fedoshev masih punya 3 menit lebih kawan. Nah, di sini seharusnya Magnus Carlsen bisa memanfaatkan langkah blunder ini, dan silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah Magnus Carlsen kawan. Saya tidak membuat pertanyaan langkah terbaiknya, tapi pilih permainan Magnus Carlsen seperti apa di posisi ini. Karena dia tidak menemukan langkah terbaiknya. Harusnya 1 menit 29 detik cukup bagi Magnus Carlsen untuk memetik kemenangan di posisi ini. Langkah terbaiknya bagi putih tadi bermain dengan pion E4 kawan, tapi benteng G4 untuk menghindari garbuan ini tadi. Carlsen memilih dengan langkah kuda ke peta E4 skak. Langkah pion C5 merupakan langkah kunci kawan untuk defleksikan posisi menteri. Jika ambil pion ini tidak menjaga benteng, benteng jatuh oleh menteri karena pion kena pin. Itulah taktik dengan pion C5 yang tidak ditemukan oleh Magnus. Kalian sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi kawan. Di sini menteri tidak bisa lagi berada di baris keempat, kecuali kalian korbankan menteri di sini. Tapi Carlsen memilih dengan langkah kuda ke peta E4 skak. Nah, Raja G1 menurut Stockfish yang terkuat memilih bergeser ke G2. Sekarang pion C5 untuk jebak menteri, agar menteri ini mundur ke ruang-ruang terang ini kawan, ke peta D3 ataupun ke peta D1. Tapi Fedoshev memilih untuk korbankan kualitas perwira. Berharap pion ambil menteri dan pertukaran menteri nanti kawan juga. Kenapa menteri ini tidak mundur ke ruang-ruang terang kawan? Terserah bergerak ke sini ataupun ke sini sama saja kawan. Benteng ini akan dikorbankan sementara ambil pion F3. Raja ambil, menteri akan ke peta F5 skak. Kalian tidak mempunyai banyak ruang lagi di sini kawan. Kalau blokade dengan benteng, ya alamat sudah skak mat di sini. Kalau di sini raja mundur ke peta G2, benteng jatuh skak. Nah, terserah kalian bergerak ke peta-peta terang ini, mungkin ke peta F1. Kuda akan melakukan skak di sini, raja bergeser, korban maksud saya jual beli perwira kawan di peta E2, dan hitam akan menang dalam permainan endgame pion versus pion kawan, ataupun raja versus raja. Oleh karena itulah Fedoshev memilih langsung kawan bertukar kualitas perwira untuk menantang pertukaran menteri. Ditolak, memilih dengan pion ambil benteng terlebih dahulu. Menteri ambil pion E4 menantang pertukaran. Dan pilihan terbaiknya benteng bergeser terlebih dahulu kawan. Raja bergeser ke F2 baru pertukaran. Carlsen langsung memilih pertukaran, ambil balik oleh pion. Dia menumpuk pion putih di lajur E sekarang. Posisi Carlsen sedikit lebih baik menurut engine. Dan kalian pasti sudah tahu kalau Magnus sudah berhasil merusak struktur pion lawan. Hati-hati. Raja ke F7 lanjut Magnus. Benteng B2 serang pion. Ada pion A6 ditantang dengan pion A4. Saya tak perlu lagi menunjukkan langkah-langkah yang lain kawan. Di sini kita nikmati permainan endgame dari kedua pemain. Nah, benteng B6 perkuat lajur B-nya. Raja putih naik ke F3, pion B4. Nah, di sini balas dengan pion E5.
Di sini Magnus Carlsen persiapan endgame, dia mencoba akan ambil pion ini nanti kawan, korban benteng. Nah, di sini harusnya bisa didahului oleh putih, tapi memilih dengan langkah pion E5, pion B pukul, pion C3, korban benteng. Kalau kalian terima benteng ini, kalian sudah tidak bisa mengejar pion ini lagi kawan. Oleh karena itu di sini benteng C2, benteng B3, raja naik ke E4, raja hitam juga naik ke E6. Nah, Stockfish menyarankan dengan pion H5, memilih dengan langkah benteng G2, serang pion. Pion G5 diadu, diambil balik, dan sudah tidak ada lagi pion kawan. Jika pion ini diambil, sudah tidak ada pion lagi di sisi kanan. Cuma efeknya, kalian tidak bisa mengejar pion ini lagi kawan. Nah, coba lihat, kalau ada pergerakan benteng ke sini, tentu ada benteng ke sini, dan alamat sudah. Oleh karena itulah pion ini tidak diambil, memilih raja mengejar pion di sini. Nah, di sini Carlsen melewatkan kesempatan untuk menang kawan. Dia salah langkah dengan pion C2 langsung open skak menyerahkan pion. Terus apa langkah terbaiknya? Pion ini didorong kawan. Pion ini yang dikorbankan. Setelah diambil oleh raja, benteng bisa ke baris kedua menantang pertukaran benteng. Kalau kalian ambil, pion maju dan sulit dikejar lagi untuk bisa promosi. Nah, raja tidak bisa mengejar. Kalaupun benteng ini dipertahankan di baris pertama, baru pion ini didorong maju. Kalau raja coba kejar kawan, di sini ada benteng B1, hitam menang. Magnus memilih dengan korbankan pion C-nya di lajur atau di petak C2, didorong langsung kawan. Raja ambil pion C2. Carlsen mendapatkan pion E3. Tapi sekali lagi, Carlsen hanya butuh hasil remis di permainan Armageddon ini kawan. Benteng ambil pion G5, benteng ambil pion E5, menantang pertukaran benteng. Dalam posisi remis permainan seperti ini kawan sudah sangat jelas. Endgame seperti ini tidak mungkin lagi ada kemenangan dengan langkah-langkah presisi. Tapi sekali lagi ini adalah permainan cepat. Kalau mau slip ya itu lain lagi ceritanya. Nah, posisi raja sudah tidak bisa bergerak lagi untuk menghindar dari ancaman skak-skak yang berulang ini kawan. Nah, skak-skak berulang dimainkan oleh Magnus di sini kawan, hanya butuh hasil remis dan akhirnya raja ini mencoba lari, tapi posisi benteng Magnus Carlsen juga menghadang pergerakan pion ini. Maaf salah klik kawan, inilah resikonya main online kawan. Kalau salah klik ya mau slip seperti ini, itu jadi beda cerita permainan kawan. Raja bergerak terlebih dahulu, raja B1 dan ambil pion. Di sini Carlsen unggul satu pion, tapi percuma juga secara teoritis permainan ini remis kawan. Dan berhenti di langkah ke-72 dengan pengulangan langkah 3/4 repetition move. Magnus Carlsen menang dengan hasil draw di game Armageddon ini dan melaju ke babak berikutnya bertemu dengan Denis Lazovic. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Vladimir Fedoshev yang sebetulnya tadi permainannya sangat bagus kedua pemain dengan ide-ide yang sangat bagus. Sayangnya kedua pemain juga melewatkan langkah-langkah kemenangannya kawan. Dan semoga bisa menghibur kalian game tadi, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.